terjadilah bom Bali. Terus? Ya, setelah terjadi bom Bali, ternyata tidak berapa lama tetap Naik Bali terus. naik terus sampai terjadi bom Bali kedua. Juga begitu turun sedikit naik terus. Wah. Nah, akhirnya mulailah para prinsipal itu Percaya. memandang karena saya sudah baik, Ah. sudah bayar baik, bisa mengembangkan sana, disuruhlah buka cabang. Di Singaraja. Itu Nah, awalnya. inilah awalnya saya buka Bapak cabang. minjem lagi uang bank lagi. Ya. Itulah Untuk pinjem invest di untuk Singaraja. investasi. Nah, itulah Di mana? kesombongan Singaraja. saya. Singaraja. Singaraja, Negara, Seririp, sampailah ke Sidoarjo. Wah, terus Karena begitu usaha kamu buka sana, saya kasih percayaan sana. Nah, lupa saya pinjem uang terus sama bank. Nggak terasa, memang banknya percaya sama saya. iya, Kasih terus. karena kan mutasinya kenceng, Pak. Iya, mutasi. Maka saya bilang saya pernah mencapai puncak-puncaknya lah, saya bilang gitu, bisa 15M sebulan saya bilang gitu loh. Nah, tapi berlangsungnya waktu terjadilah sesuatu karena pengawasan kita kan tidak selalu. Betul. Jadi akhirnya ada Banyak bolong sana, bolong sini. Akhirnya aduh, sudah pusing. Pak, bukan hanya Pak yang ngalami, saya juga pernah. Akhirnya Saya buka di Seririp, di mana-mana alat listrik, Pak ya, sampai di Lombok. Ternyata apa? Ternyata sob yang gagal bukan saya doang, orang Chinese juga, pengusaha Chinese kena juga. Saya pikir dulu orang Chinese yang hebat gitu, bisa ngelola apa? Bisa ngelola cabang di mana. Jadi jangan coba-coba kalau belum siap buka di mana-mana, sob. Iya. Apalagi pakai hutang bank gitu. Nah, itulah yang salah itu. Padahal dulu pertama pada waktu saya ke Singaraja, Bali Ya. aja enggak. kalau saya di Bali, kalau saya di Singaraja dulu kontrak murah, cuma paling 15 juta. Terus Kenapa invest? Nah, ternyata karena sudah lihat bagus ini dianggap wah bisa nih, Tutuplah tutuplah bayar bayar bunganya. bunganya. Belinya utang bank, riba lagi. Nah, itu, Pak. Jadi kedua exitnya susah jadinya. Nah. Kalau kita mau cutting loss, mau rusak-rusakan, nggak bisa karena jual aset juga susah. itu. Terus kedua udah hutang di bank kan nggak bisa Iya. dicabut gitu. Iya, betul. Tapi kalau kita ngontrak tanpa hutang bank kan enak tinggal tinggalin. Betul. Barangnya tinggal dibawa, betul Bang? Iya, betul. Jadi saya selama hampir 20 tahun tuh, walaupun saya utang bank, saya tidak pernah yang namanya nunggak bunga itu tidak. Ya, baru tahun 2019. Baru tahun 2019 itulah saya merasa Juli. bebannya sudah berat, Karyawan. Udah terlalu berat berarti. sudah terlalu berat. Jadi antara kos dan pendapatan jadi besar pasak daripada tiang. Akhirnya Kita putuskan sudah kita tutup, kita selesaikan semuanya. Dan Saya akhirnya mau berlangsung mengakhiri sampai dengan baik hari ini. maksudnya. Maksudnya kita mau akhiri dengan baik, ya sudahlah wis, udah nggak mampu lagi, sudah wis aku serahkan semua selesai, aku mau hidup baru lagi lah. ya itu dia Pak. Ya. Bapak masih beruntung Ya, dikasih kebaikan. Jadi saya lihat kalau saya lihat mukanya apalagi udah senyum sekarang, udah tenang. Pokoknya paling penting senyumnya bahagia dulu Pak. Kedua, perbaiki hubungan dengan istri, suami istri, bapak ibu saling ngalah. Kedua, dengan orang tua yang pertama. Masih beruntung, masih punya pilar lain, Ya. masih ada ibunya, masing-masing sudah ada. ya, Ini kan. ya. Saya mohon maaf Bu ya, kapan hari saya kangen sama ibu saya kan dari mulai lebaran saya nggak pulang. Istri saya nolak, saya berangkat sendiri. Karena itu ibu gitu. Karena nggak ada mantan ibu. Saya bilang, kamu mau gimana pun yang penting apa? Saya ingin bahagiakan ibu saya. Saya tanya, Bu apa Bu? Saya kangen kamu Wan. Katanya. Ya udah, saya pulang. Sorry, tapi bilang saya tinggal. Saya berangkat ya. 2 minggu saya di rumah nenangin. Nggak apa-apa, ngapain? Itu kenikmatannya. Jadi sekarang ini Bapak alhamdulillah ya. Ini masih beruntung Pak menyadari ketidakmampuannya. Ya. Itulah karena saya sudah tidak mampu lagi, makanya saya bilang sudah seluruh karyawan saya dulu waktu karyawan saya masih peak-peaknya Dulu itu kurang karyawan lebih, berapa Pak? kurang lebih sekitar bisa 125 130 orang. Habis. Karena kan cabangnya banyak. Banyak. Nah, akhirnya habis sedikit demi sedikit. Terakhir itu masih ada kurang lebih sekitar 60 orang karyawan saya. Saya carikan kerja. Saya carikan kerja semuanya. Jadi saya dulu kan berhenti misalnya di kayu di Unilever. Saya suruh Sebagian bawa. karyawan saya berusaha gimana caranya karyawan saya. Nah, bisa inilah hebatnya ini. dia. So, beliau ini amal baiknya gitu. Jadi itu Pak kebaikan Pak, kita berbagi kebaikan. Jadi yang di Ajinomoto Saya sudah suruh bawa bawa. sana. Pokoknya Dari tidak admin ada yang sampai tidak anak ada bidangnya. yang bawa. tidak Oh, gitu. ada yang
nganggur. Nah, beliau ini sekarang udah nyadari sob, kebanyakan orang jatuh tuh tidak sadar Pak. Termasuk kemarin yang pengusaha dari rokok itu. Nggak sadar dia udah jatuh, udah hancur. Saya udah bilang, Pak lagi hancur. Dia cari investor Pak. Ke bank nggak bisa, mau dilelang, dia cari investor lagi. Investor ternyata bukan ini. Dan saya, mertua saya kapan hari kena investor Pak. Hampir habis mungkin total jana semiliaran. Jadi bukan ini, bayar asuransi. Padahal ternyata bisa dicairin juga sama dia. Gitu. Katanya kalau asuransi kita kan begini. Ternyata dia bisa kong kali kong gitu. Ternyata bayarnya wah luar biasa gitu. Untung Pak nggak gelap mata gitu. Cuma sekarang ya nikmati aja dan alhamdulillah kalau bisa berbuat banyak kebaikan aja Pak sekarang ini. Tapi karyawan saya semua Kerja Saya sama. beruntung, Dapat saya kerja. bilang saya beruntung. Beruntung. Coba Saya- kalau sekarang. Kalau waktu sebelum Covid kan Oh, ini kan oh. semua Nyari masih kerja. bisa semuanya. Sekarang kalau udah Covid, Waduh, saya mikir lagi sudah itu. Kalau ini saya bersyukur ke Saya semua bersyukur karyawan semua saya karyawan itu saya. semua kerja. Kalau Walaupun Tempo, ketemu bisa masih ketemu Iya. masih ketawa kadang-kadang. Kamu di mana? Kamu di mana? Itu. Oh iya Bu. Bahkan Kadang-kadang ada gini, beberapa "Oh iya, karyawan Bu, sini." Dikasih saya makanan atau apa. Oh ya makasih. orang ada beberapa karyawan saya itu jadi bos. Jadi bos. masa Iya. Jadi kayak saya. Jadi bos. Ada dua yang datang, yang "Bu, berhasil. ini kebahagiaan nggak usah orang. susah-susah. Hah? Dibawain saya kue. Anggap ibu saya sendiri. Aku Pak. Itulah kenikmatan Bu. Nah, makanya aku cerita dulu waktu kamu meninggalkan aku sakit hati. Tapi sekarang, oh ternyata Tuhan itu menyediakan penolong bagi aku. Tak bilang gitu. Ketika aku susah, ada yang nganterin makanan. Ya itu aja. Nikmati aja. Dan Kayak ya. saya sekarang saya nikmati dulu Pak. Saya usaha kayak gini dengan ini. Kita nikmatin aja. Saya makan, mohon maaf ya. Siang tuh masak sendiri mereka. Dia makan bareng, kadang saya masakin, kadang jam saya masakin. Dia nggak makan di luar Bu. Untuk menghemat, benar-benar menghemat. Jadi masak sendiri, pagi datang kalau masak silahkan, semua silahkan. Saya siapin dapur. Karyawan yang di bengkel saya di bawah jadi mes itu tidur. Jadi mereka tidak ini. Jadi intinya apa? Bagaimana caranya kita bisa meminimais semua itu. Ya, betul. Dan saya posisinya sebenarnya masalah juga sama dengan kayak Bapak gitu. Kita semakin besar Pak, bukan kecil masalahnya banyak. Tapi intinya kalau kita bisa sabar, bisa nggak gampang nyerah, bisa menikmati ibadah kita luar biasa gitu. Yang penting kita bisa nikmati hidup aja. Iya. Yang harus dibahagiakan orang terdekat kita dulu sekarang Pak. Iya. Terutama apa? Terutama kalau masalah gini Pak ya. Ini kan arjen nanti ke depan. Jangan sampai ada masalah Bapak dengan Ibu. Kedua, buatin momen-momen khusus dengan berdua gitu. Untuk berdua aja. Tiba-tiba tanpa anak makan Ibu di mana gitu, di Ubud. Berdua apa? Di mana? Saya gitu sama istri saya. Saja supaya apa? Supaya ada kejadian kebaikan gitu Pak. Terus yang paling utama muliakan orang tua gitu. Karena perwujudan orang tua itu apa ya? Tidak ada kemuliaan tanpa orang tua, Bu. Tidak ada kita bisa lahir tanpa orang tua gitu. Kalau kita salah, kalau ada gimana minta maafkan. Ngapain gitu? Sob demikian dari saya ini pengalaman hidup dari beliau mantan bos gede gitu. Pengusaha sukses dulunya sekarang ini dan sekarang ini ternyata jadi orang biasa aja kan, tidak shock juga kan? Iya, biasa. Merasa rendah nggak ketika Bapak jatuh? Enggak, alhamdulillah. Enggak Bu, Enggak. kenapa? Bagi aku, semua saya kerjakan waktu dipercaya Tuhan, saya kerjakan dengan baik kok. Saya nggak ngambang, saya kerjakan semuanya dengan tanggung jawab. Jadi nggak ngerasa miskin Ibu gara-gara ini? Oh enggak, Saya justru bahagia. saya Oh. bahagia Pak. Enggak, tiap tanggal 15 saya mikirin buka puasa. Nah itu dia, tanggal 30 kali. Saya dulu tuh gitu. Oh, tanggal 15 ya? Bang, aku mau mati rasanya. Itu dia Pak, saya dulu. Sekarang saya biasa aja. Mati saya. Bayangkan bunga bank itu bisa 300 sekian. Oh saya pernah Pak sampai segini. 350 juta setiap bulan Oh, enggak. itu. Oh my God. Saya pernah sampai 250-an. Itu baru bunga bank kan? Tiap tanggal 15. Belum yang lain-lain kan? Tiap tanggal 1 Karyawan gaji. sudah 200 Aduh, sekian. pusing saya. Ya itulah. Berarti keluar per bulan hampir 500-an berarti. Ya, Bisa 500-an. lebih. Sudah pernah sukses, tidak perlu patah hati. Setahun ini kita relaxin dulu Bapak Ibu, nasihatnya saya gitu, udah gitu perbaiki hubungan dulu. Sebenarnya saya udah relax kok Pak. Nah, udah Cuma situ, target aja saya ke depan punya nanti hasil lelang itu aja. Nggak apa-apa, itu biarin aja. Masalah perdata ya perdata aja. Jadi jangan sampai kita Saya mempidanakan siap diri. untuk tidak melakukan Pasif aktif Bu ya Iya, strateginya. Siap saya.
Jadi kalau terus kedua, goblok-goblokan aja. Saya udah bangkrut, udah gini mau diapain lagi gitu. Pasrah aja. Lu mau penjara gua apa salah, udah gua pasrah aja gitu. Tapi bisa? Nggak bisa juga. Nggak mudah Pak menjarakan orang. Baru utang 40 M. Teman saya ratusan miliar, ada yang saya punya teman Bu ya, ada sahabat saya itu hampir 2 T. Saya nggak sebut nama. Masih muda, seumur saya Pak. Bangkrut. Waduh. Ada 3 orang triliuner, teman saya itu bangkrut. 2 orang yang bangkrut, 1 orang masih hidup gitu. Masih berjaya gitu. Tapi itu dia pintar dia. Nah, itu termasuk bukan Chinese ya, tapi yang satu bukan Chinese tapi dia pintar gitu. Jadi ketika bangkrut tidak jaminkan semua asetnya. Nah, itu saya ngomong, tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Langsung. Yang penting kan tidak ada masalah gitu. Iya. Nah dia ternyata pas udah dibangkrutin segala macam-macam, dia aset jalan semua, sekarang tetap kaya gitu ukurannya, masih punya mobil sport gitu, meskipun udah jatuh gitu, masih punya buat perusahaan baru lagi sekarang ini. Itu pintar dia ngelakukan itu. Tapi kita tidak perlu niru seperti itulah, karena itu kan bukan haknya kita gitu. Tapi setidaknya jangan juga bodoh banget dulu. Sampai rumah ngelahirin anak-anak dijaminkan juga kan akhirnya habis semuanya gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak usah nyesal gitu. Yang penting kan Bapak sudah pernah menikmati hidup ini, sudah pernah merasakan indahnya, jadi tidak kaget lagi. Sekarang pakai apapun biasa aja, yang penting bisa makan gitu. Demikian Sob dari saya, kalau banyak salahnya doain ya Sob ya. Bapak sama Ibu ini semoga dengan berbagi itu nggak mudah Sob. Karena apa? Karena kadang ada perasaan malu atau gimana, tapi dia double tadi. Udah siap. Kenapa? Ilmunya apa? Kalau tidak ada yang bisa dibagi lagi Pak, bagilah apa yang bisa. Termasuk pengalaman. Jadi Pak bisa jadi, oh saya nggak bisa berbagi. Pengalaman Pak saya tanya, nilainya miliaran, ratusan miliar nggak? Ratusan miliar kalau jadi Pak loh. Betul lah Bu? Coba, betul nggak nilainya? Waktunya berapa tahun nih loh? Daripada anak muda belajar yang lain, sekarang Pak belajar aja. Saya udah pernah gini loh. Kadang anak muda tuh kan gak sabaran gitu, pengen kaya mendadak gitu. Ternyata riba itu udah terbukti kok. Riba itu menyengsarakan banyak hal gitu. Dan beliau sekarang ini saksi hidup bos gede jatuh gara-gara riba itu. Ilmu nggak tanggung-tanggung, kalian nggak tanggung-tanggung, suami istri yang bekerja tetap jatuh juga gitu. Demikian saya, kalau salah banyak salahnya, doakan ya ya berdua ini supaya bisa lepas ribanya, lepas masalahnya dan bisa hidup bahagia gitu. Kalau bisa kembali beraktivitas bisnis lagi gitu. Jadi tapi nggak sekarang Pak, nanti tunggu dulu aja. Sekarang lagi susah. Minta doanya karena dengan dia minta bayaran itu aja. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.